Halo anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga anak-anak ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan pola hidup sehat untuk menghadapi masa-masa pandemi ini. Nah, karena ada aturan dari pemerintah mengharuskan kita untuk belajar di rumah, maka ibu akan membagikan satu buah video pembelajaran dengan materi teks berita di kelas 8 pada semester ganjil untuk tingkat SMP dan MTS. Nah, untuk itu disimak baik-baik videonya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video channel YouTube ini. Terima kasih. Oke anak-anak sekalian, ya pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan slide pembelajaran pada materi teks berita. Ya, materi pembelajaran teks berita ini adalah materi pembelajaran di kelas 8 pada semester ganjil. Oke. Nah, baik, sebelum kita mulai masuk ke materi teks berita, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran dari pembelajaran teks berita ini. Jadi diharapkan dari pembelajaran teks berita ini anak-anak yang pertama adalah mampu memahami pengertian teks berita. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu sekalian juga mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita baik yang kalian dengar maupun yang dibaca. Selanjutnya mampu menjelaskan langkah-langkah serta menentukan pokok-pokok unsur-unsur berita. Kemudian merumuskan ringkasan dan kesimpulan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Yang terakhir adalah menanggapi isi berita yang didengar atau dibaca. Nah, ini ada tujuan pembelajaran dari teks berita. Oke, baik, kita masuk ke pengertian berita. Nah, di sini pengertian berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: berita dapat diartikan sebagai sebuah cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa yang hangat. Yang hangat maksudnya di sini adalah yang baru terjadi atau bersifat aktual. Berita merupakan laporan peristiwa atau fakta yang disertai dengan pendapat opini yang bersifat aktual, penting dan juga menarik. Nah, kenapa sebuah berita itu juga dikemas sedemikian bagus? Dari judul, baik dari judul maupun dari susunan katanya yang ada dalam teks berita itu, agar orang atau khalayak ramai dapat membacanya. Dengan melihat judulnya saja, mereka tertarik untuk membaca secara keseluruhan dari isi berita tersebut. Kemudian, berita merupakan informasi baru yang ditampilkan atau disajikan dalam pembacaan penulisan yang jelas ya, yang isinya harus jelas ya. Jadi berita itu nggak boleh bersifat ambigu ya, atau bisa ditafsirkan makna lain. Jadi harus jelas. Kemudian menarik, ya menarik dikemas dengan bahasa yang menarik, baik dari judul sampai ke isi beritanya, dan juga aktual. Oke, itu tadi adalah pengertian berita. Kita lanjut ke unsur berita. Nah, di sini unsur-unsur berita itu ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama ada what, kemudian who, why, when, where, dan how. Jadi singkatannya itu adalah 5W plus 1H. Ya. Nah, di sini yang pertama ada what. Oke, baik. Kita lihat what, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Apa peristiwa yang terjadi? Contohnya, apakah itu kecelakaan, kebakaran, kemudian penculikan, atau pandemi ini. Nah, seperti itu. Itu adalah unsur what. Kemudian who. Who yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan. Nah, di sini adalah orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut atau kejadian tersebut. Misalnya kecelakaan. Jadi si korban dan si pelaku juga harus jelas di situ siapa-siapa saja nama serta identitasnya secara umum itu harus disampaikan
di dalam berita tersebut. Kemudian yang ketiga ada why. Why itu adalah alasan atau latar belakang kejadian yang diberitakan. Kenapa misalnya kecelakaan itu bisa terjadi? Apa sebab kejadiannya? Nah, itu adalah unsur why. Selanjutnya ada unsur when. When yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian. Ini berhubungan dengan waktu. Ya, jadi when itu adalah waktu kejadian. Baik jam, tanggal, bulan, tahun. Nah, itu harus jelas dipaparkan dalam berita tersebut. Selanjutnya ada where, yaitu di mana peristiwa berita tersebut terjadi. Ya, di mana berita itu terjadi, kejadian peristiwanya, di mana kejadiannya. Nah, itu juga harus disampaikan di dalam berita. Yang terakhir ada how. How ini adalah kronologi bagaimana kejadian dari awal sampai akhir peristiwa itu bisa terjadi. Ya, how. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan penghafalan kalian dalam mengingat unsur-unsur berita ini, itu ada akronimnya, namanya itu adalah adiktimba yang merupakan kependekan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, itu apa itu adalah what, di mana itu adalah where, kapan itu when, siapa itu who, mengapa itu why, dan bagaimana itu adalah how. Nah, jadi Ibu harapkan kalian sudah bisa memahami unsur-unsur berita. Oke, selanjutnya setelah unsur-unsur berita dan akronim adiktimba tadi, kita langsung ke syarat-syarat berita. Nah, jadi berita itu juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar menjadi sebuah berita yang baik dan benar. Yang pertama, berita harus merupakan fakta, harus fakta ya. Jadi tidak boleh mengada-ngada. Pada saat kita melaporkan suatu peristiwa, itu harus dapat dipertanggungjawabkan kejadiannya, kemudian orang-orang yang terlibat, bagaimana peristiwa yang terjadi itu harus bisa dipertanggungjawabkan karena dia sudah mengandung fakta. Yang kedua, berita kejadian terkini ya, merupakan kejadian yang terkini atau belum lama terjadi. Ini tadi yang dikatakan hangat atau aktual. Ya, berita itu harus setelah terjadi kemudian dilaporkan. Jadi semua peristiwa itu dalam berita itu adalah jika dibuat dalam teks dan disampaikan kepada halayak ramai itu pasti bersifat aktual atau belum lama terjadi. Yang ketiga, harus harus seimbang ya, harus seimbang atau tidak memihak. Misalnya si pembuat berita itu ya tidak boleh berpihak misalnya kepada korban ataupun kepada tersangka. Nah, seperti itu. Contoh syarat yang selanjutnya adalah harus lengkap mengandung semua unsur berita. Berita yang baik dan benar itu harus mengandung semua unsur tadi ya, unsur 5W plus 1H atau singkatannya dalam bahasa Indonesia itu adalah adiktimba yang tadi sudah Ibu paparkan di slide sebelumnya. Ya, jadi harus mengandung semua unsur itu barulah dia dikatakan merupakan sebuah berita yang baik dan benar. Kemudian berita harus menarik dan bermanfaat ya, harus menarik dari segi penyajian beritanya, kemudian bermanfaat. Nah, semua yang disampaikan kepada halayak ramai itu pasti bermanfaat. Contoh, di Jalan Mojopahit sering terjadi kecelakaan yang sudah sering diberitakan. Nah, kenapa kira-kira harus diberitakan itu? Agar masyarakat yang melewati jalan tersebut misalnya bisa lebih berhati-hati atau juga boleh menghindari jalan tersebut dan mengambil jalan alternatif lain karena di situ rawan kecelakaan. Nah, itu berarti kan bermanfaat berbagi informasi kepada halayak ramai sehingga halayak ramai itu tahu, masyarakat tahu dari berita tersebut bahwasanya memang di situ berbahaya. Nah, itu dia. Jadi berita itu harus dikemas secara menarik penyajiannya dan
juga harus bermanfaat bagi khalayak ramai. Yang terakhir, berita harus disusun dengan sistematis. Ya, benar ya, harus sistematis dari penyajiannya, dari judul sampai ke penutup berita. Oke, itu tadi pengertian unsur dan syarat-syarat berita. Selanjutnya kita ke unsur analisis 5W plus 1H. Lihat ya, perhatikan. Tadi bagaimana Bu cara menentukan di dalam teks berita itu unsur who, what, where, when, kemudian why dan how. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ini dia contohnya. Ya, contohnya who itu adalah tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, adalah unsur berita yang merujuk pada siapa yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian yang hendak dilaporkan. Contoh ini ya, berarti di sini orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut ada Supriyono, ada Sugini, kemudian ada Yusmanto, selanjutnya ada Supriyono. Nah, ini adalah unsur who, orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Dan di sini Supriyono usia 30 tahun, Sugini 49 tahun. Nah, dan Yusmanto itu usianya 59 tahun. Nah, itu dia ya. Nanti boleh kalian baca selengkapnya. Kemudian yang selanjutnya ada unsur what. What itu tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa unsur berita yang kedua adalah what. What ini mengacu pada apa yang terjadi. Nah, ini contohnya kejadiannya adalah sebuah dump truck yang syarat muatan batu kali menabrak mobil pickup dari arah berlawanan. Nah, ini yang dinamakan kejadiannya. Jadi unsur what atau apanya dalam berita ini adalah kecelakaan dump truck. Nah, seperti itu. Selanjutnya unsur di mana atau where. Nah, untuk berita yang ketiga adalah di mana atau where. Ini mengacu di mana peristiwa itu terjadi. Contohnya seperti ini. Nah, kejadian kecelakaan tersebut terjadi di Simpang 3 Pasar Desa Baseh, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Nah, ini adalah unsur where. Oke, selanjutnya ada unsur why. Why ini alasan mengapa bisa terjadi kecelakaan tersebut, ya kan? Nah, di sini contohnya adalah peristiwa tersebut terjadi akibat supir drum truck tidak bisa menguasai laju kendaraan. Nah, ini dia. Inilah alasan kenapa bisa terjadi kecelakaan tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke unsur when. When di sini merujuk pada waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan. Nah, di sini peristiwanya terjadi sekitar pukul 14 WIB atau sekitar pukul 2 siang. Ya, juga harus jelas ya waktu, tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke, baik, unsur yang terakhir adalah unsur how atau bagaimana. Nah, bagaimana kita cara melihat unsur how ini pada teks? Nah, jadi di dalam teks berita unsur how itu adalah kronologis kejadian dari awal sampai akhir peristiwa tersebut ya. Jadi di sini peristiwanya adalah truk bernomor polisi B9606 dikemudikan Priyono dengan kernetnya di Kecamatan Kedung Banteng. Truk yang mengangkut material batu ini menabrak mobil pickup bernomor B1928 dikemudikan Yusmanto dengan kernetnya gini ya. Setelah itu mobil saat itu sedang parkir di jalan menurun. Setelah menabrak mobil pickup, truk terus mendorong hingga menabrak sebuah warung dan gerobak dagangan di pasar tersebut. Akibat dari kejadian itu ya, Priyono langsung meninggal di lokasi kejadian, sedangkan Yusmanto meninggal saat berada di rumah sakit Purwokerto ya. Narsim mengalami patah tulang dan Gini hanya mengalami luka ringan. Soalnya Gini dirawat di rumah sakit Purwokerto. Nah, di sini adalah kronologis bagaimana kejadian dari awal sampai akhir peristiwa tersebut, peristiwa kecelakaan itu. Nah, ini adalah unsur how-nya. Oke,
Nah, boleh kalian baca nanti dengan jelas ya. Ini adalah cara menemukan unsur-unsur yang terdapat di dalam berita atau cara menganalisis unsur 5W plus 1H atau dalam akronim bahasa Indonesianya tadi adik Simba. Jadi Ibu harapkan sekali lagi kalian bisa memahami slide pembelajaran ini dan bisa mengulangnya di rumah, membacanya dengan jelas dan teliti. Ya, jadi bisa kalian bahas ya pembelajaran ini di rumah. Kalian baca lagi dengan teliti ya, sehingga kalian dapat memahami dan mengerjakan tugas-tugas yang akan disampaikan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Demikian slide pembelajaran yang Ibu buat hari ini. Ibu harapkan kalian dapat belajar mandiri di rumah ya, jangan berkeliaran dan pastikan kalian tetap mengerjakan segala tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru dari rumah. Oke, terima kasih. Bagaimana anak sekalian, sudah menyaksikan slide pembelajarannya kan? Nah, semoga slide pembelajaran yang sudah Ibu bagikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua dan kalian dapat mengerjakan segala tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan tetap belajar mandiri di rumah. Oke, jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.